Dalam memperlakukan Al-Quran ini adalah kesucian kita. Dalam menanggung Al-Quran ini, dalam memikul Al-Quran ini adalah paling utama kesucian kita. Artinya hati-hati memperlakukan Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau tidak terhormat. Karena dia itu dari Allah sampai ke bumi itu prosesnya sangat-sangat suci dan terhormat. Sehingga yang harus kita perhatikan pertama kesuciannya. Maka di sini para ulama membahas bagaimana menjaga kesucian Quran. Di antara pembahasan itu yang pertama dalam menyentuh Al-Quran. Dalam menyentuh Al-Quran, wajib siapapun yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Tidak boleh atau haram siapapun menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Karena prosesnya tadi semua penuh kesucian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu dari Allah sampai ke hati Rasulullah tidak disentuh oleh siapapun kecuali dalam keadaan suci. Maka jangan sampai begitu Al-Quran itu di tangan kita, kita pegang, kita sentuh dalam keadaan kita tidak suci. Nah, jadi siapapun yang menyentuh Al-Quran hendaklah menjaga kesuciannya. Dia bersuci dulu daripada hadas kecil, lebih-lebih lagi hadas besar, baru kemudian dia bisa menyentuh Al-Quran. Kalau tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Baik menyentuh fisik Al-Quran secara utuh 30 juz dalam mushaf, maupun menyentuh potongan-potongan ayatnya. Misalnya ada selembar kertas yang bertuliskan ayat Al-Quran, bahkan tidak lengkap, setengah ayat Al-Quran yang memang itu tujuannya untuk menulis ayat Al-Quran, maka tidak boleh kita menyentuhnya dalam keadaan tidak suci. Termasuk mushaf, baik itu isinya, artinya lembaran-lembaran di dalam mushaf itu yang bertuliskan ayat Al-Quran, maupun covernya, cover Al-Quran, termasuk lapiknya, termasuk tas yang khusus untuk Al-Quran, termasuk tas yang diperuntukkan untuk Al-Quran. Kalau di dalamnya ada Al-Quran, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Jadi tidak boleh misalnya kita belum bersuci, kemudian kita taruh Al-Quran di kantong baju kita. Walaupun kita tidak sentuh, tapi kita taruh, itu namanya menanggung alhamdu, sama hukumnya. Atau kita punya tas khusus yang memang tas itu untuk Al-Quran, dan di dalamnya ada Al-Quran, itu tidak boleh kita memegang tas itu kalau di dalamnya ada Al-Quran dalam kondisi kita tidak suci, kecuali tas yang itu bukan khusus Al-Quran. Misalnya tas ransel, ya, agak besar, yang itu bukan khusus Al-Quran, tapi memang di dalamnya banyak barang-barang lain. Kebetulan kita selipkan satu Al-Quran, nah, itu boleh, karena memang tempat itu tidak khusus untuk Al-Quran. Nah, ini tentang menyentuh Al-Quran. Termasuk juga di pembahasan dalam hal ini menggerak-gerakkan mushaf dengan apa itu namanya, biasa tanya keun purih ya. Purih khusus untuk buka halaman Quran. Jadi ada orang mungkin tidak berhadas, jadi tidak sentuh langsung, tapi dibuka halaman demi halaman itu pakai purih itu. Pernah ya. Pakai pena itu, dibuka halaman per halaman. Baca dalam hati tidak boleh juga. Bukan baca dalam hati tidak boleh.
buka ngampurihnya. Kalau memang itu dikhususkan juga untuk Al-Quran. Ya. Termasuk dalam masalah ini menulis ayat-ayat Al-Quran di sebarang tempat. Kalau tidak bisa dipastikan terjaga kehormatannya, maka hukumnya adalah haram. Termasuk di masjid. Ya, di masjid. Kalau ini perlu diperhatikan ya, BKM masjid, pengurus masjid. Ini lihat-lihat ke depan, lihat di sini ya. Siapapun yang ingin mengukir, memperindah masjid dengan ayat-ayat Al-Quran, dia harus memastikan dulu. Setelah dia tulis itu ayat-ayat Al-Quran, dia harus pastikan dulu itu bisa terjaga. Tapi kalau setelah dia tulis, misalnya dia tahu ini seperti di menasah-menasah mungkin ya, di kampung-kampung biasanya banyak cecak. Jadi kalau kita tulis sembarang ayat Al-Quran itu, cecak datang, dia buang kotoran di situ, di ayat itu. Berarti kita tidak bisa memastikan ayat itu akan terjaga dengan baik, terhormat di situ. Maka kalau kita tahu itu faktanya, haram, tidak boleh. Ya. Boleh menjadikan ayat Al-Quran sebagai ukiran untuk ditempelkan di suatu tempat atau ditulis suatu tempat, kalau kita bisa memastikan di situ dia terhormat, terjaga. Maka dalam hal ini juga kita sampaikan, walaupun sudah pernah kita sampaikan dulu, cuman mungkin perlu kita ingatkan. Orang-orang yang menulis ayat Al-Quran yang kita lihat di beberapa tempat, di kendaraannya, di mobilnya, apa di kaca belakang atau di mana dia tulis itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja misalnya. Itu kalau mobil itu bisa dipastikan dosmirnya pakai air zam-zam, itu boleh itu. Tapi kalau dosmirnya itu pakai air tidak jelas, apakah air itu suci, tidak suci. Belum lagi kalau musim hujan, kena becek, becek itu kadang di jalan bercampur kotoran-kotoran lembu dan lain sebagainya. Kemudian terpercikkan kepada ayat Al-Quran yang ada di kendaraannya itu, itu tidak boleh, haram. Ya, itu perlu diperhatikan. Termasuk juga yang mungkin niatnya baik, yang menulis ayat Al-Quran kadang di baju. Sekarang ada baju-baju yang untuk menampakkan semangat keislaman lah. Ya, mungkin niatnya bagus, Quran di sini di depan, di belakang, di bahunya. Itu gitu juga. Kalau dia tidak bisa menjamin kehormatannya, artinya dia cuci baju itu yang ada tulisan Al-Quran itu dicampur dengan baju-baju yang lain yang dia tidak bisa jamin baju yang lain itu tidak bernajis. Kadang-kadang dia masukkan ke mesin laundry, ya, ke mesin cuci, yang di situ bercampur dengan baju-baju kotor, bernajis, kemudian kadang-kadang bercampur dengan dalaman. Berarti dia tidak bisa memastikan ayat Al-Quran yang tertulis di bajunya itu dapat terjaga, dapat terhormat. Sampai ke situ persoalan Al-Quran. Jadi tidak bisa kemudian sembarangan. Lanjut galak-galak dah. Mentang galak dekat Quran, tak tulis je apa yang galak, tidak boleh. Nah, ini tentang menyentuh Al-Quran.
maka hendaklah diperhatikan kesuciannya. Kemudian sedikit pertanyaan kadang-kadang, bagaimana kita memperlakukan lembaran-lembaran Al-Quran yang kadang-kadang sudah tidak lagi tergabung dengan mushaf secara utuh, sudah terpisah atau sudah tersobek atau sudah dimakan rayap, ya. Mungkin terlalu lama kita simpan di rumah, anak tamak-mat, kaimat le kamu, ya. Itu bagaimana kita buatnya? Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu memberikan 3 pilihan. Yang pertama, lembaran-lembaran mushaf atau yang di dalamnya tertulis ayat Al-Quran, kalau kira-kira tidak dipakai lagi atau tidak bisa dijaga lagi, tidak mungkin dijaga lagi, maka pilihannya 3, antara 3. Yang pertama, dilunturkan dengan air, bisa dilemparkan ke sumur, biasanya ke sumur tua, agar tintanya itu luntur, pokoknya ke air, ya, mau ke sumur, mau ke laut, agar tintanya itu luntur. Jadi tidak akan bermasalah tentang kehormatannya kemudian. Tapi sebagian ulama mengatakan model seperti itu tinta zaman dahulu kala. Model tinta dulu itu memang dia mudah luntur. Tapi tinta sekarang kadang-kadang, apalagi yang model mesin itu susah sekali luntur. Akhirnya sama dah gada-gada. Maka ada opsi kedua. Apa itu opsi kedua? Opsi kedua adalah membakarnya. Dan itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika dulu Utsman bin Affan mengeluarkan satu mushaf resmi baru, sehingga disebut dengan Rasam Utsmani. Jadi Quran yang sebelumnya diedarkan ke wilayah-wilayah Islam, ya, ke negeri-negeri Islam, itu tidak ada titik, sehingga timbul kejadian bacaannya beda-beda. Maka menanggapi fenomena itu, Utsman bin Affan menarik semua Quran yang ada di berbagai belahan dunia Islam, tarik semua. Dibuatlah satu mushaf terbaru dengan rasam yang lebih memudahkan untuk dibaca, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam membaca, ditambah titik, ditambah ini, ditambah itu. Semua mushaf-mushaf yang sudah lama itu, bagaimana cara dihilangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Dengan cara dibakar. Jadi kira-kira kahana toh pegadli menyotati lamun Tuhan tu, kadang-kadang leh pupu lamun Tuhannya nah gaci ke Al-Quran, maka boleh dibakar dengan tujuan untuk demi juga menjaga kehormatan Al-Quran daripada berserakan di mana-mana. Itu yang kedua. Opsi yang ketiga, kalaupun kita bakar pun tak bisa atau tak pas lah. Mungkin sebagian orang hang hayut getut Al-Quran, takut itu sama lagi urun tetek Quran di Eropah tu, kayak tu rumah dia mungkin, ya. Walaupun tujuan kita untuk menjaga Al-Quran juga. Ada opsi ketiga. Apa itu opsi ketiga? Kata Imam As-Sayuti, opsi ketiga adalah dengan menguburkannya. Kata kubu, kita gali tanah, susun, kemudian kita kuburkan, kita tanam balik. Ini 3 pilihan bagi orang yang kebingungan bagaimana dibawa lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang sudah tidak terjaga lagi, atau tidak ada jaminan terjaga lembaran-lembaran mushaf tersebut. Nah, ini tentang menyentuh. Kemudian berikutnya tentang membaca Al-Quran. Nah, ini juga perlu dijaga kesuciannya. Walaupun tentang membaca Al-Quran, hukum tidak boleh membacanya dalam keadaan tidak suci, tidak sekuat hukum tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan tidak suci. Tapi para ulama menyatakan hendaklah ketika membaca Al-Quran itu dipastikan dalam keadaan tidak berhadas kecil, artinya dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan hadas besar itu memang sudah pasti tidak boleh, haram. Tapi dalam keadaan berhadas kecil, nah ini ada perbedaan pendapat sedikit di kalangan ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Sebagian pendapat seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya boleh membaca Al-Quran
meskipun dalam keadaan berhadas kecil. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh membaca sama dengan menyentuh, harus dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan tidak berhadas kecil, lebih-lebih lagi berhadas besar. Nah, ini tentang membaca. Kemudian di antara juga pembahasan penting dalam membaca ini adalah tata cara membaca dan tempat serta waktu kita membaca. Yang pertama, hendaklah siapapun yang ingin membaca Al-Quran memulainya dengan bacaan ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu harus, itu perintah langsung dari Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berta'awuzlah, berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Harus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk ketika baca Fatihah. Ya, walaupun itu sunat, tapi itu kuat penekanannya. Ketika kita baca Fatihah dalam solat, selesai doa iftitah, itu sebelum Fatihah baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, dan seterusnya. Baca ta'awuz dulu. Lebih kuat sunat membaca ta'awuz ketika ingin membaca Al-Quran daripada membaca bismillah. Ya, karena baca ta'awuz ketika membaca Al-Quran itu langsung perintah dari Allah. Berbeda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah bukan sunat baca bismillah, memang dia ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Ya. Bahkan bagi si imam, ini imam, kalau dia membaca ayat dalam solatnya secara jahar, atau imam atau siapapun lah, salah satunya imam, kalau dia membaca ayat ketika menjadi imam, kalau ayat yang dia baca tidak dari awal surah, dia tidak dianjurkan baca bismillah lagi. Langsung saja to the point, langsung ke ayat yang bersangkutan. Cuma dia sirkan saja bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat membaca bismillah ketika membaca ayat itu kalau di awal surat. Ini yang apa namanya, yang sedang kejar bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, ini perlu diperhatikan. Kalau begitu kita ini selesai ceramah subuh, mau buka ayat Al-Quran, mau baca ini, bacaan kita sudah sampai di tengah surat. Begitu kita buka ingin baca, apa yang pertama kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca ayatnya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ke ayat. Tidak bismillah lagi. Baca bismillah lagi kalau kita memulai membaca surat itu dari awal surat. Nah, ini untuk imam perlu diperhatikan. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, imam yang membaca ayat itu dari tengah surat itu tidak perlu lagi baca bismillah. Selesai dia baca amin. Kalau dia mau baca dari pertengahan surat, dia langsung aja. Kecuali dia baca dari awal surat, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nampak fikih imam itu. Meskipun memang dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan di situ oleh Syekh Al-Malibari, pendapat beliau tetap beliau mengatakan sunat baca bismillah juga. Itu kita akui. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, di dalam mahalli, tidak harus lagi langsung. Berbeda kalau dia memulainya dari awal surat. Tapi kalau ada orang yang memulainya dari awal surat,
itu baca bismillah. Karena bismillah itu pembatas setiap surat. Artinya maksud kita baca bismillah itu artinya ini awal mulai surat. Itu maksudnya. Tapi kalau ada kemudian imam agak-agak cucuk sedikit, ya, bismillah ada baca ali pada di awal surat, ini kita kurang sreg juga. Ya. Misalnya dia mau baca surah At-Takasur, selesai amin, amin, langsung dia alhaakumut takatsur, baca bismillah lagi. Ini agak cucu sedikit ini. Karena dia itu pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu bahkan bismillah itu mereka tidak menganggapnya sebagai pembuka surat. Jadi mereka menganggap bismillah itu sebagai pemisah saja antara satu surat dengan surat yang lain. Itu baru tidak sunat baca bismillah kalau dia langsung mulai di tengah surat. Namun a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak pernah hilang. Karena Allah langsung mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Mau di awal surat, mau mulai di tengah surat, pokoknya kalau baca Al-Qur'an jangan lupa ta'awuz dulu. Ini untuk orang-orang yang cepat ngantuk kalau baca Al-Quran, mungkin lupa ta'awuz dia, lupa berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Dengar aja. Ya. Tapi kadang nacid, kalau dah baca auzubillah tengok cid, mungkin apa bacaan lawan cid pepah lain auzubillah kiban kadang mengkarak-karak katalah huruf tengok. Ya. Itu di antara cara memulai membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu sunat dibacakan secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Jangan gara-gara kejar harus khatam dua kali khatam selama Ramadan, 3 kali khatam selama Ramadan, bacanya tidak tartil lagi. Penting kana su nujuk aja gelit aja yang gerun aja. Nah, warattilil Qur'ana tartila, itu Al-Qur'an itu bukan koran, bukan apa itu. Disuruh baca dengan tartil. Dan kalau orang membacanya sesuai dengan tajwid, makhrajnya, sifatul hurufnya pasti tartil. Bukan persoalan saya suaranya enggak peken hana malu alun. Nyota paksa tartil takut sedih higap dengan dia perkarana. Nah, dia kalau sudah pas makhrajnya, kalau sudah pas sifatul hurufnya, nya ada su lagi su buluh deplah lagak keroi. Tapi harus tartil. Ini ada orang sudah suaranya tapi tidak tartil. Apa makna tartil? Paskan makhrajnya, paskan sifatul hurufnya, mat pendek panjangnya itu diperhatikan. Yang pasti agak keroy. Dan hanya bacaan tartil yang ditemani oleh malaikat. Bacaan yang lit target karak-karan. Justru kita khawatirkan kena dengan hadis rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Dikhawatirkan ada pembaca Al-Quran justru dilaknat oleh malaikat. Untuk apa kejar 3 kali khatam, 5 kali khatam? Justru makin kena laknat sama malaikat. Reluh ayat tu. Gara-gara dia untuk merasa bangga telah khatam 5 kali, sekian kali. Tapi tartil. Rasulullah mengatakan wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Apa makna mahir di sini? Dia baca dengan tartil, tidak pelan sekali, tapi dia juga cepat sekali. Apa maknanya? Dia baca dengan tartil, dengan tajwid, mat panjang pendek dia perhatikan, makhrajnya dia perhatikan, sifatul hurufnya dia perhatikan. Apa kata Rasulullah? Bahwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca seperti ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat suka juga mendengar bacaan-bacaan tartil. Tapi kalau bacaan-bacaan buru-buru kejar target, apalagi ada bacaan-bacaan model di ujung saja dia ada suara, mbak tengah hana ada pe-pe kan. Mbak pun mbak ujung saja. Ya.
Itu justru dipandang sinis oleh malaikat. Untuk apa? Nah, ini di antara yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran, dalam rangka menjaga kemuliaan dan keutuhan Al-Quran. Kemudian terakhir, sebenarnya masih banyak karena kita waktu terbatas, yang kita sampaikan sebelumnya, jaga waktu membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak jaga waktu membaca Al-Quran, justru bisa merendahkan Al-Quran. Maka ulama tegas, buka dalam kitab Fathul Mu'in itu, di bagian pertama itu dijelaskan di situ, membaca Al-Quran kalau pada waktunya tidur orang sehingga terganggu orang tidur itu, hukumnya haram. Jelas tulis ini. Baca Al-Quran tidak pada waktunya. Kalau orang banyak yang cedera ke hanapah gelinyung hai geding Al-Quran, nyan bak urang keun nyan ciu pudek Quran 20 pejum geding. Bak urang keun nyan cok nyan sabah pekeun nyan MP3 sabah meson bergerak raya peduk bak gelinyung kok nyan 20 pejum geding. Tak bisa, bukan seperti itu cara menyimpulkan hukum. Bahkan orang lain merasa terganggu dengan baca Al-Quran karena memang itu waktunya tidur, kita bilang dia itu tidak sanggup dengar Al-Quran. Botap tinggal ada bagian, orang pegahnya 20 jam. Tidak bisa. Membacakan Al-Quran tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, na'udzubillah, justru merendahkan Al-Quran. Maka disebutkan membaca Al-Quran pada orang tidur haram. Maksudnya pada waktunya tidur. Tapi menjaga tengah subuh nyen peraya aja apa tengok. Ini maksudnya pada waktunya tidur yang tidak boleh, haram. Orang memang sedang waktu istirahat. Termasuk yang kita sampaikan sebelumnya juga, kita pertegas kembali, membaca Al-Quran dalam kondisi sudah dipastikan tidak ada satupun yang dengar. Nah, ini yang hidupin Al-Quran di tempat-tempat pesta ya. Kalau kira-kira leh tak pedih Quran dibaca kerohinan digedanyo sibuk tangting buh kuah belangang buh buinan pajuh pegah habas tapi kerorot Quran udip baju. Hati-hati. Ada yang ngomong, ada yang pokoknya dah saja urun. Man ketimbang daripada ante ibu dip lagu gak tak pedih Quran. Man ni apa sama Quran dengan lagu don. Kan daripada Qurannya, lanjut daripada Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fansitu wastami'u lah. Apabila Al-Quran itu dibacakan, fansitu, diam semua, wastami'u lah, dengarkan. Ini ayat Qurannya. Wa idza quri'al Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, dihidupkan, fansitu, diam semua. Fastami'ulah, dengar. Menyo kira-kira hana urang im dan urang garu-garu baik pedip. Menyo paksa pedip, tangguhnya urang pedip. Dia menghidupkan Al-Quran di tempat yang orang tidak memuliakan Al-Quran. Hendak ada yo meng-Quran menyo tengah dapudip idanyo tengah budrod. Kita sering mengumpamakan tingkat kecil saja sedang memberikan sambutan. Hana tahu dengar. Yang getrel ju tengah. Hai kecil. Hana tahu dengar tak berhabab. Yang tingkat kecil. Apalagi tingkat wali kota, bupati, presiden yang ngomong. Orang sih. Tapi betapa sampai hati kita, kalam Allah kita perdengarkan dalam kondisi tidak ada satupun yang mendengar. Kayak daripada menyuhana atau dengar, ada payah gede kepe teman. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan demi menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran. Maka mudah-mudahan melalui momen Ramadan ini yang merupakan bulannya Al-Quran, mari kita lebih memperhatikan kesucian dan kehormatan Al-Quran. Jadi bukan hanya banyak membaca, tapi di samping kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, juga kita perhatikan tadi kedudukan Al-Quran, kehormatan dan kesuciannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.